anak itu punya minat yang kelihatannya itu tidak produktif, coba cari sisi lain produktivitas dari minat itu. Jadi kita yang menggali ya. Iya, bahkan main game pun itu bisa menjadi produktif. Contohnya main game yang kemudian di YouTube kan. Oh iya. Ya. Itu banyak itu Pak. Ya. Ada YouTuber gaming. Ya, atau game tester. Itu semua dapat duit itu. Jadi dia menikmati main game, tetapi kemudian uangnya masuk. Iya. Begitu ya. Jadi tidak buru-buru asal masih dalam koridor syar'i ya. Tidak buru-buru nyalain anak tidak produktif, belum tentu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu minat bakat, seberapa penting menemukan minat bakat, bagaimana cara menemukan minat bakat, dan di video ini melengkapi yaitu bagaimana sih cara kita mengembangkan minat bakat anak. Nah, sebelum kita tanya Pak Jumala nih, bagaimana caranya menentukan minat bakat, saya ingin sharing sedikit untuk kita sebagai orang tua, upaya ya, bagaimana kita upaya yang serius untuk mengembangkan minat bakat anak. Karena apa? Karena ketika kita bisa memfasilitasi atau membantu anak-anak untuk mengembangkan minat bakatnya sejak dini, insya Allah itu akan menjadi bekal kesuksesannya, dan juga anak menjadi tumbuh dengan pribadi yang lebih percaya diri dan lebih survive dalam kehidupannya. Kita tanya Pak Jumala dulu aja. Pak Jumala, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan minat bakat yang dari anak yang sudah kita temukan? Jadi ceritanya minatnya, bakatnya sudah ditemukan. Terus bagaimana mengembangkannya, begitu ya? Iya. Ya, mengembangkan ini ada dua macam. Ya, yaitu memberikan skill and knowledge. Berarti skill and knowledge ya dengan cara apapun, tapi skillnya ini diasah. Oh. Ya. Ditambah gitu ya? Ya, dilatih. Nah, cara latihannya boleh berbayar, boleh tidak berbayar. Anak saya itu latihan gitar lebih pinter daripada kakaknya, hanya melihat YouTube. Nah, ini kan gratis ini. Gratis. Ya, pertama diasah. Bakat itu harus diasah nih, nggak diasah, nggak cemerlang. Meskipun dia bakat. Bahkan yang tidak punya bakat pun kalau minatnya besar, diasah itu juga. Di video sebelumnya saya sudah mengatakan ya, ada 4E-nya Abarama. Kalau dia enjoy, maka akan jadi isi dan hasilnya excellent. Begitu juga yang Tony Buzan. Setiap orang itu bisa menguasai sesuatu asal dia diulang. Maka harus diasah. Yang kedua adalah masukkan di lingkungannya. Lingkungan yang mendukung bakat itu. Ya, di komunitas-komunitas, di tantangan-tantangan masyarakat yang punya proyek soal-soal itu. Ya, sekarang yang paling mudah ya komunitas, sekarang di grup-grup sosial media kan banyak sekali. Dan komunitas sekarang asiknya apa? Ini lintas dunia sekarang ini. Iya. Kita gampang ya untuk gabung. Zaman dulu kan sulit, ke mana grup apa begitu fisik. Sekarang enggak. Iya. Lintas negara sekarang. Bahkan kita sekarang tuh bisa gabung ke banyak grup, banyak komunitas dalam satu waktu kan. Maksudnya kalau dulu kan kalau kita udah itu kan kita habis waktu kita nih gabung satu komunitas aja udah. Sekarang itu bisa bareng-bareng gitu kan. Paralel. Nah, itu ya saya kira yang pertama adalah diasah ya, skill and knowledge-nya diasah dengan berbagai cara. Terus yang kedua masukkan di lingkungan. Ya. Jadi 2 tips ya. Nah, dan lingkungannya dunia. Ya, jangan puas hanya berlingkungan di Semarang atau Jawa Tengah. No. Nasional atau internasional. Internasional. Salah satunya CTCI.
Ya, salah satu ini CTC. sahabat muda, doakan ya, mohon doanya juga agar CTC insya Allah kita bisa mengembangkan ke saat ini sih alhamdulillah sudah ada di Malaysia dan Singapura. Jadi sudah regional ini, Malaysia, Singapura sudah. Kalau Singapura sudah, Singapura ini kan negara besar di Asia. Jadi sebenarnya kita sudah Asia. Mimpinya kita adalah di 5 benua. Insya Allah mohon doanya ya. Mohon doa ya sahabat muda, mudah-mudahan setelah pandemi ini pelantikan setelah pandemi Kashmir Malaysia dulu. harapan saya. Oh Malaysia. Pelantikan Malaysia. Saya kepengennya Kashmir Pak. Ya India ya. Kita ke India ya sahabat. Nah, mohon doanya. Mohon doanya. Kalau tadi Pak Jumal ada 2 tips, ini saya nambahi ada 3 tips. Yang pertama, ya mungkin hampir mirip sih, tapi istilahnya aja yang berbeda. Yang pertama, beri waktu dan ruang. Jadi kita beri waktu dan ruang ke anak-anak. Bebas lah, jadi memang anak sendiri yang bisa menentukan waktunya mau berapa jam, mau durasinya, mau seberapa ininya, ruangnya. Jadi memang kita beri ke anak waktu dan ruang. Itu yang pertama. Yang kedua kita kasih fasilitas, kita fasilitasi. Tadi hampir mirip sih sama yang Pak Jumala sampaikan. Jadi kita kasih lingkungan yang sesuai, komunitas. Terus kita kalau memang anak membutuhkan knowledge atau skill berbayar, ya kita bayari gitu kan. Jadi kita beri fasilitas anak untuk bisa mengembangkan minat bakatnya. Terus yang ketiga kita kasih challenge. Jadi bagaimana agar anak bisa lebih tertantang untuk bisa mengembangkan minat bakatnya, dengan caranya adalah kita kasih challenge. Bisa jadi misalkan bisa nggak kalau gini tambah lagi nih challenge-nya. Nah itu insya Allah kalau memang anak kita memang punya minat dan bakat, dia akan suka di challenge karena dia merasa ditantang gitu Pak. Kasih challenge. Terus ya ada tambah satu lagi, tapi mungkin bukan tips, tapi lebih ke kelanjutannya. Jadi setelah kita sudah kasih fasilitas, kita beri waktu, ruang, dan insya Allah minat bakatnya berkembang. Lalu PR buat kita nih sebagai orang tua, bagaimana minat bakat anak yang konsumtif bisa menjadi produktif. Jadi contohnya misalkan Zen ya misalnya, atau jangan Zen, Sema yang nomor 2. Sema ini memiliki minat sama kura-kura. Saya nggak tahu bakatnya apa, tapi dia minat banget sama kura-kura. Nah, lalu dia ini saya kasih fasilitas sih, boleh ngerawat kura-kura gitu kan, boleh ini. Nah, bagaimana agar dia konsumtif bisa menjadi produktif? Lalu saya bilang Sema, bagaimana nih Sema ininya kura-kuranya biar, jadi akhirnya dia berpikir bagaimana kura-kuranya bisa beternak, mengeluarkan telur, dan ternyata berhasil. Kura-kuranya keluar telur Pak. Nah jadi akhirnya Sema merasa challenge dan dia merasa survive karena kura-kuranya bisa mengeluarkan telur. Itu salah satu contohnya produktif. Dan kalau yang Zen, dia awalnya konsumtif, senang desain, senang Minecraft, dia menjadi pecinta Minecraft untuk game, untuk main sendiri. Lalu saya kasih challenge untuk bisa bagaimana Minecraftnya bisa menghasilkan, dan alhamdulillah sekarang kan dia terima orderan-orderan untuk bikin Minecraft 3D. Namanya kalau nggak salah tuh Sin Lankanya Minecraft, dan itu dijual. Ada pesan-pesan itu bisa di angka 30.000 sampai 50.000 per sin per itu. Dan alhamdulillah sekarang sin itu satu potongan itu satu sin. Satu sin. Nah, itu sin Minecraft yang langka. Itu alhamdulillah sehari kadang udah dapat 2-3 orderan. Jadi dia sudah kalau mencari 100.000 insya Allah sehari sudah bisa. Mantap. Nah itu jadi dia yang awalnya dia konsumtif main Minecraft menjadi game gitu kan, konsumtif. Lalu bagaimana kita kasih challenge agar bisa menjadi produktif, main gamenya tetap tetapi bisa menghasilkan. Aku nambah ya. Sahabat, jadi saya hanya garis bawahi saja apa yang sudah disampaikan Bu Zakia. Gini. Kalau anak itu punya minat yang kelihatannya itu tidak produktif, coba cari sisi lain produktivitas dari minat itu. Jadi kita yang menggali ya. Iya, bahkan main game pun itu bisa menjadi produktif. Contohnya main game yang kemudian di YouTube kan.
Oh iya. Ya. Itu banyak itu Pak. Iya. Ada YouTuber gaming. Ya, atau game tester. Itu semua dapat duit itu. Jadi dia menikmati main game, tetapi kemudian uangnya masuk. Iya. Begitu ya. Jadi tidak buru-buru asal masih dalam koridor syar'i ya. Tidak buru-buru nyalain anak tidak produktif, belum tentu. Iya, betul. Ya, jadi kreatiflah kita sedikit. Apa sih dibalik minat dia ini kok nggak sampai ngabisin waktunya? Gitu ya saya kira ya. Iya. Tambah saya. Sedikit lagi nih nambahin. Tambahin sedikit apa Bu? Ya, okay. Jadi saya pernah baca di Google gitu apa di buku. 65% anak sekolah dasar dia akan profesi-profesi yang saat ini belum ada. Nah, dengan kita memberikan kesempatan, berikan waktu, ruang, fasilitas anak untuk berkembang, mengembangkan minat bakatnya, insya Allah dia akan bisa menemukan sesuatu nanti kelak itu yang memang sesuai dengan dirinya kan, dan juga sudah bisa menemukan sejak dini gitu tentunya. Dan kita sebagai orang tua kita bisa menjadi coach dari anak. Iya, jadi itu sebetulnya sudah kita singgung juga di video sebelumnya. Kita ini generasi old, ya. Ini generasi baby boomer, ini generasi Y. Itu orang cocok taruh generasi Z. Pikirannya masih agak old. Beliau sudah agak digital. Saya harus digital karena saya tapi beliau juga serba easy, ya. Ngajarinya juga digital. Ya. Tapi yang lebih benar-benar menjiwai profesi zaman sekarang itu anak-anak. Kita bahkan nggak ngerti. Itu sebabnya tadi ada banyak pakar mengatakan nanti ke depan anak-anak kita ini akan bekerja pada bidang-bidang dan jenis pekerjaan yang sekarang belum terbayangkan. Iya. Nah, kalau kita memaksakan harus ini harus itu mesake tuh anak IJW. Ya nggak usah jauh-jauh YouTuber, siapa yang nyangka ada YouTuber. Ya. Begitu sahabat muda, video kita kali ini sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.